Diulang lagi, Mi, coba. Nah, Oh, udah. Sudah muncul kok. Sudah. Nah, terus sekarang share itu ya. Ya, Bu. share materi, ayo, Mi. Share materi ya. Pencet share screen ya. Nah, yang hijau. Ya, Bu. Ke PPT-nya ya. Aku Ya. Masya Allah, Bu Lili semangat. udah belum. Aku teriak-teriak dulu. B, tolongin B. Share screen Belum PPT. muncul, Bu. Hah? Share. Ya, butuh asisten. Udah. Belum. Udah belum? Belum ada. Ayo B, tolongin B, bantu B. Udah mulai loading nih. Udah ya? Oke, udah. Nah, berarti dari pertama. Siap. Udah ya, dimulai dari sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari apa? Anak-anak hari Minggu yang cerah ini kita presentasi pada mata kuliah Service Excellence. Di mana mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Eti Hidayani, dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pelanggan dan karakteristik pelanggan. Silakan yang akan mempresentasikan, dari siapa dulu? Monggo. Kedengeran kan ya? Mbak Alifah, jadi mulai. Pengertian pelanggan, silakan Mbak. Siapa ini yang mau bawain? Selamat. Mbak Heni apa siapa ya? Kayaknya belum pada join semua ini malah. Saya aja kali. Perlu warming up, monggo. Pak Wahyu Nugroho, silakan. Pelanggan adalah seorang yang membina hubungan baik dengan orang lain, khususnya produsen dalam bidang usaha. Pelanggan bisa dari perseorangan, organisasi, ataupun instansi. Pelanggan adalah perseorangan, organisasi, ataupun instansi yang langsung membeli produk barang atau jasa perusahaan secara berkesinambungan karena produk atau jasa yang dibelinya sangat bermanfaat atau menguntungkan mereka, dapat berapa distributor, pengecer, dan sebagainya. Lanjut ya. Nanti insya Allah videonya saya putar setelah keterangan jenis-jenis pelanggan. Silakan selanjutnya. Pengertian pelanggan menurut para ahli. Yang pertama dari Jaspers, pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh pada performa perusahaan dan manajemen perusahaan. Yang kedua ada dari Ciptono dan Diana, mendefinisikan bahwa pelanggan sebagai orang yang membeli dan menggunakan produknya. Yang ketiga ada Hamdani, pelanggan adalah seseorang yang secara berulang-ulang datang ke tempat yang sama untuk membeli barang atau memperoleh jasa yang diinginkannya karena merasa puas dengan barang dan jasa tersebut. Nice. 6 ya.
Ini mau dilanjut apa masih Mbak Nur? pengertian menurut Pak para ahli? Silakan. Baik, selanjutnya yaitu menurut para ahli selanjutnya. Nah, menurut Cambridge International Dictionary bahwa pelanggan adalah orang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Terus selanjutnya itu ada main, ada 4 menurut main Nasution tahun 2024. Itu yang pertama, pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tapi kita yang tergantung pada pelanggan tersebut. Dan yang kedua adalah pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa yang diinginkannya. Yang selanjutnya, tidak ada seorang pun yang pernah menang dalam beradu argumen dengan pelanggan. Yang terakhir adalah pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Pengertian pelanggan menurut para ahli selanjutnya itu menurut Darmesta dan Handoko tahun 1997 bahwa pelanggan adalah individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu karakteristik pelanggan. Karakteristik pelanggan. Oke. Sebentar ya, sebelumnya saya coba putar video dulu. Waduh, salah klik. Kedengeran nggak? Udah nyala belum teman-teman? Belum, Bu. Coba dikit lagi. Di record. Vitamin 1 jangan pakai gula. Udah. Sama juga coklat sirup pakai karamel boleh. Esnya pokoknya harus dihancurin. Susunya boleh sedikit. Abis itu di atasnya taruh whipped cream ya, Mas. Ini kan jam wajib, Kak. Ih, masa gimana sih? Pokoknya saya maunya kopinya mah custom. Yang paling penting low sugar. Soalnya saya lagi diet. Kalau mau diet mah minum air putih. Kenapa, Mas? Enggak lah. Mas, sorry ya Mas ya. Ini kan udah ditaruh di sini nih Mas. Ada masalah apa ya Mas? Maksudnya gini Mas. Mas makan nasi padang, tapi nggak ada tisu. Ini Mas, ya. Ini tisunya. Oke Mas, selamat makan ya. Selamat sore Mbak, mau pesan apa? Mbak? Bentar, Mas. Minta cappuccino 1 ya? Ya, 30.000 Mbak. Kasih ya. Mbak, ini kopinya ya. Mbak. Mbak. Malam Kak, mau pesan apa? Yang enak apa ya, Mas? Hari ini kita ada menu spesial Kak, namanya Java Punch. Gimana? Nggak maunya yang ada coklat-coklatnya gitu. Oh, kalau gitu pesan Java Chip aja Kak. Maaf. Mas, saya pesan kopi tambahin 1, jangan pakai gula, abis tambahin coklat chip, ditambah juga coklat sirup, pakai karamel boleh. Esnya pokoknya harus dihancurin, susunya boleh deh dikit, abis itu di atasnya taruh whipped cream ya Mas. Ini kan Java Chip Kak. Ih, Masnya gimana? Mas, saya juga mau ya buy one get one. Oh, aduh, maaf Kak. Kalau buy one get one, satu kartu kredit cuma 1 transaksi Kak. Hah? Cuma bisa 1 transaksi? Aduh, gimana? Maaf. Ya Allah. Tenang, Bu. Aja ya. Paling nggak udah dapat gambarannya kan? Aduh, ini laptopnya ngehang. Power not responding gimana dong? Atau Menunggu aja, Bu. Ini sedikit aja Bu mungkin. saya close dulu apa ya? Jangan, Bu. Jangan.
Jalan itu, tunggu aja sabar. Jadi muter-muter doang. Mungkin nggak ada dosen. Ada dosen Bu Ella. Di record. Lupa. Kami kalau muter-muter doang bilang sesuai ya gitu. Masih muter gimana dong? Apa makanya biasanya kalau kayak gini Maaf ya, ada kesalahan teknis. aku matiin dulu terus baru ke sini lagi. Gimana dong? Mungkin screen-nya bisa di-close dulu kali. Share screen-nya dicabut. Dicabut. Screen-nya bisa. Ops, ini kali ya. Stop share. Ya. Aku ulang lagi ya. Masih loading nggak Bu di videonya Bu? Aku lari kemana ini? Cari PPT-nya kemana? Cari PPT yang tadi. Di sini nongol Google drive aku. Di grup WA. Miss Ada Dewi bantuin tuh Miss Del. Aku kan jadi host, jadi nggak bisa. Halo kiamat deh. Coba mau Ya udah nih hostnya ke akuin. Gimana caranya? Aku harus bagaimana? Partisipan di Partisipan Bu. Partisipan. Klik. Terus Klik cari namanya. Wahyu. Wahyu partisipan. Invite. Jangan cari host, make a host. Wow. Masya Allah, nggak ada orang lagi. Itu recordnya bisa hilang nggak Bu ya? Hah? Kalau dipindah hostnya? Enggak, Atau masih berlanjut? lanjut kayaknya tetap. Oke. Sebentar. Wow, aku panik. Partisipan. Isinya, ya. Siapa Pak Wahyu ya? Wahyu Nugroho, betul? Ya Bu. Enggak Pak. Iya Pak. Udah di make host belum Bu? Udah. Terus pencet apa lagi? Oh, hostnya, host. Orangnya. Jangan Mi. Yang co-host bisa jadiin aku co-host nggak ya? Kalau di PAUD 2019 siapa? Mbak Dewi. Jangan ditabrak langsung. Ya Allah. Orang apa sih? Kalau nggak mungkin Bu Dewi kali bisa share screen-nya ya itu bisa, yang ada ya. di grup. Ya udah aku share aja coba ya. Iya Bu Dewi. Minta tolong.
Oke. Langsung ke karakteristik pelanggan aja. Yang mana? Karakteristik pelanggan. Karakteristik. Oh ini, oke. Iya. Oke, mulai. Sip. Mbak Alifa udah join belum? Udah, Bapak. Ayo baca. Baik. Selanjutnya untuk karakteristik pelanggan. Untuk yang pertama ini pelanggan baru. Seorang pelanggan baru biasanya sering mengajukan banyak pertanyaan mengenai produk barang atau jasa yang ditawarkan. Jangan ragu menjawabnya dengan detail, sebab pelanggan yang tertarik dengan produkmu tentu bisa menjadi pelanggan potensial di masa mendatang. Untuk yang Assalamualaikum, kedua, Miss. ini pelanggan potensial. Biasanya seorang pelanggan potensial akan menunjukkan rasa ketertarikan terhadap produk melalui berbagai pertanyaan. Ya, Sekali lagi, jangan Waalaikumsalam. ragu untuk menjawab dan menjelaskan produk dengan detail agar pelanggan merasa puas dan menjadi pelanggan setia. Selanjutnya, pelanggan impulsif. Seorang pelanggan impulsif biasanya ditandai dengan sikap spontan dalam membeli sebuah produk. Bahkan pelanggan impulsif tidak membutuhkan hal persuasif untuk meyakinkan mereka. Kemudahan dalam menjangkau suatu produk menjadi faktor utama bagi para pelanggan impulsif. Selanjutnya ini pelanggan hemat. Seorang pelanggan hemat pasti akan menyukai berbagai produk yang sedang diskon, cashback, atau promo lainnya. Biasanya pelanggan hemat hanya akan untuk membeli produk saat promo sedang berlangsung, kecuali jika benar-benar membutuhkan produk tersebut. Selanjutnya, pelanggan setia. Setelah menemukan produk yang tepat, seorang pelanggan setia biasanya enggan berpindah ke produk lain. Tidak hanya itu, pelanggan setia juga akan merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya tanpa diminta. Selanjutnya, pelanggan yang berkembang. Seorang pelanggan yang berkembang tidak jauh berbeda dengan pelanggan setia, tetapi tidak hanya merekomendasikan produk yang digunakan ke orang-orang terdekatnya tanpa diminta, pelanggan ini juga bisa berkembang menjadi pelanggan perantara. Tidak hanya mengkonsumsi atau menggunakan dan merekomendasikan, pelanggan ini akhirnya juga turut menjual produk tersebut sebagai reseller. Untuk kesimpulan, pelanggan adalah perseorangan, organisasi, ataupun instansi yang langsung membeli produk barang atau jasa perusahaan. Mereka dapat berupa distributor, pengecer, dan sebagainya. Selain mendapatkan keuntungan, mendapatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, juga menjadi hal yang penting bagi sebuah usaha. Jika pelanggan merasa puas dengan produk barang atau jasa yang ditawarkan, pelaku usaha atau perusahaan juga akan mendapat keuntungan tersendiri. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus mengetahui dan memahami jenis dan karakteristik pelanggan sebagai kunci keberhasilan. Terima kasih, akan saya kembalikan kepada moderator. Untuk teman-teman yang akan bertanya, silahkan kami buka. Ya. Saya mau bertanya. Ya, Bu. Ya, tadi saya lihat video tadi ya. Tadi mengenai pembayaran dengan kredit card. Ya, kalau nggak salah ya tadi ya. Ya, Bu. Kredit card. Sedangkan kredit card itu tidak cuma hanya satu order yang dia khusus satu order yang bisa di offer dari
dari toko minuman tadi ya, kafe ya. Nah selanjutnya kalau seandainya nggak bisa, bagusnya kiat-kiatnya apa ya biar pelanggan itu puas. Jadi kan paling tidak dia merasa kecewa ya karena tidak bisa dengan cas pakai credit card yang kedua kali. Bagaimana sih caranya biar saya juga pernah ngalamin seperti ini ya. Gimana ya caranya untuk kita puas gitu, harusnya bagaimana gitu feedback dari penjual minuman tersebut. Terima kasih Pak. Lain? Pak Wahyu, boleh saya bertanya? Dari Pak Bu Suti ya. Ya, dari PAUD. Ya, di sini ada tipe-tipe pelanggan, yaitu pelanggan baru, pelanggan potensial, pelanggan impulsif, dan sebagainya tadi ya. Yang ingin saya tanyakan tadi itu di dalam video ada yang apa itu namanya membawa makan sendiri, padahal itu tempat kafe, kalau tidak salah ya tadi ya. Nah itu termasuk tipe yang mana ya Pak ya? Untuk pertanyaan saya, tipe yang pelanggan. Ya, jadi intinya pertanyaan untuk dari Bu Suti, pelanggan yang membawa makanan sendiri ini dikategorikan tipe pelanggan yang mana, seperti itu ya Bu? Iya, tadi yang berdasarkan video tadi ya, itu tadi tipe-tipe pengunjung ya. Apakah iya tadi judulnya tipe pengunjung kafe kalau tidak salah ya? Ya, betul. Tipe pengunjung kafe ini apakah ini sudah dikatakan sebagai pelanggan? Karena di sini antara tipe pelanggan dengan tipe pengunjung kafe. Terima kasih. Terima kasih Bu pertanyaannya. Lagi untuk ekonomi ABCD. Satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan lagi. Monggo. Simpan dulu bentar. Ayo, satu lagi pertanyaannya. Sambil jawab, coba ada yang mau coba jawab atau mau nambah pertanyaan dulu? Kalau sambil jawab, aku boleh bantu jawab dari pertanyaan Ibu Suti. Ya, silakan Bu. Kalau ditanyakan pelanggan yang membawa makanan sendiri ini dikategorikan ke mana? Kalau menurut saya ini termasuk pelanggan hemat. Karena dengan membawa makanan sendiri otomatis dia berniat agar untuk mengurangi pengeluaran, memperkecil pengeluaran seperti itu. Pengunjung apakah sama dengan seorang bisa dikatakan sebagai pelanggan? Dari pengertian presentasi di sini, kita kembali ke pengertian pelanggan adalah, teman-teman bisa baca, pelanggan atau dibilang customer, itu adalah intinya seorang pembeli juga. Jadi kalau apakah seorang pengunjung itu bisa dibilang pelanggan, saya bilang iya, karena tugas kita sebagai penjual adalah menarik seorang calon pembeli atau customer ataupun pengunjung agar menjadi seorang
tidak menjadi calon lagi, harus menjadi pembeli yang sesungguhnya, seperti itu. Bisa ditambahkan teman-teman biar lebih afdol. Aku tambahkan di satu juga ada pengertian dari Mane itu, pelanggan adalah orang yang tidak bisa kita bantah argumentasinya. Itu salah satu bisa dari sebagian apa kata pelanggan itu. Kita sebagai pemilik usaha intinya harus memberikan servis lebih lah. Memberi servis iklan ya, seperti itu ya Pak. Iya, servis iklan ya. Nah, tapi kadang-kadang itu kan sebenarnya ada di situ ada aturan ya. Emang ini di sebuah kafe itu ada aturan kalau nggak boleh membawa makanan di luar gitu. Nah, ini harus tetap bukan menjadi hal yang biasa itu. Ini special case gitu. Kalau bisa kita kasih argumentasi, kita kasih penjelasan dan dia mau tahu ya itu alhamdulillah. Tapi kalau masih ngayal itu mungkin 1-2 orang gitu. Seperti itu. Ada tambahan lagi teman-teman? Tembus dari semalam. Aku aku tuker, aku ganti gula, ternyata kurang panjang. Beli yang naik. Mute. Mbak Nurmala. Ini aku udah pakai double 2. Kita langsung mute kali ya. Oke. Dari host. Double. Seperti itu. Oke, jawaban dari kami saya kembalikan lagi kepada Ibu. Bagaimana Bu? Tadi berarti sebagai pelanggan apa Bu? Hemat. Hemat, iya. Intinya beliau digolongkan sebagai pelanggan hemat. Pelanggan hemat pasti akan menyukai berbagai produk yang sedang diskon. Nah, tapi di sini tadi itu nggak beli apa-apa ya Bu ya? Hanya numpang makan. Nah, mungkin itu beli Bu, itu karena kesalahan teknis itu. Itu beli kopi dia. Lebih ke baru. Iya, itu beli kopi itu lah ya. Bukan pelanggan baru Bu. Kalau pelanggan baru itu dikategorikan yang banyak nanya, tapi intinya hampir semua pelanggan itu nanti tugas kita nantinya untuk agar mereka sebagai calon pembeli untuk benar-benar menjadi seorang pembeli, bukan calon lagi, seperti itu kan? Bukan. Begitu pengertiannya. Iya, mungkin udah biasa datang ke situ sehingga udah biasa membawa makanan dari luar gitu kali ya. Itu makannya di luar kok, Bu. Baik, terima kasih. Saya sendiri sebenarnya menayangkan video itu juga sama, memiliki pertanyaan yang hampir sama seperti makanya saya pelajari, ini termasuk kategori mana ini. Kalau dibilang bertentangan tidak juga, tapi kembali lagi ke tujuan pelanggan tersebut, seperti itu ya. Tapi menggarisbawahi secara kalau memang seperti kita sendiri, kalau ibaratnya mau makan kita bawa ke McD, kita bawa minumannya kan paling tidak dalam hati itu lumayan ngirit, ada seperti itu kan. Makanya saya mengatakan itu kategori pelanggan hemat seperti itu Bu. Bidma nyawer dapat di 13 juta, berapa belas juta pantas sekali. Pelanggan hemat dan ngayal. Bocor kembali. Ya itu kita punya argumen sendiri. Iya, karena di sini pelanggan hemat kan yang hanya ketika promo, ketika ini gitu kan ya Bu ya. Ya itu kalau mau dijabarkan kan hemat itu yang penting ngirit ya Bu. Intinya kan seperti itu ya. Hemat seperti itu. Yuk.
Lanjut dari Bu Ella, ada yang mau jawab? Pertanyaannya adalah, tukerin duit. kalau pelanggan ngeselin, itu kiatnya gimana sih? Seperti itu intinya. Bukan Bu, maaf. Bu Laila itu masalah kredit card tadi ya. Jadi ayo gimana Bu Ella? Benar nggak kalau pelanggan? Bu Ella boleh diulang pertanyaannya? Jadi kredit, tadi saya lihat videonya itu kredit cardnya itu, jadi dia hanya bisa kali cas aja gitu dalam satu order gitu. Sedangkan dia mau ngecas lagi nggak bisa gitu loh. Peraturannya nggak bisa gitu dari kafe itu karena promosi mungkin gitu. Ya benar Bu. Itu kan sebenarnya kan memang tadi mungkin videonya kurang lengkap ya. Jadi maksudnya karena kesalahan teknis bukan videonya nggak lengkap sih. Itu lengkap sebenarnya. Cuman jadi dia itu ada promo untuk memakai kredit card, kalau beli satu dapat satu, buy one get one gitu, tapi dengan kredit card gitu Bu. Makanya sewaktu ada pelanggan datang menggunakan kredit card, tapi ini sebenarnya agak apa ya, ada lucu-lucunya juga sih. Jadi ada pelanggan datang, dia pengen dapat promo tapi dia nggak punya kredit card gitu Bu. Terus ada pelanggan lagi datang, dia punya kredit card, kredit cardnya dipinjem gitu loh Bu. Makanya yang satu mau pakai lagi nggak bisa gitu. Itu apa namanya, syarat ketentuan berlaku gitu Bu. Di video itu gitu. Jadi memang ketentuannya cuma satu kredit card yang bisa untuk melakukan pembelian promo itu gitu. Tapi untuk service ekstern ya kita harus bisa jelaskan kan. Dan itu sudah ada syarat ketentuan yang berlaku. Sudah tertulis juga, makanya kita jelaskan dengan baik-baik. Mungkin seperti itu Bu. Ya mungkin pelanggannya itu nggak tahu peraturannya, sebelum masuk dia belum baca peraturannya mungkin ya. Karena sih tadi videonya nggak saya lihat. Iya emang videonya agak putus-putus ya. Nah kalau gitu berarti kan dari kafe itu kita menjelaskan dengan detail mungkin ya, dengan mungkin ya ini Bapak cerita sendiri kan harus gimana lah kiat-kiatnya gitu. Tadi udah dijelaskan di slide ya, saya udah baca. Udah, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Ella. Selanjutnya satu lagi teman-teman, Pak Abdurrahman, Pak Suswanto, siapa lagi nih? Mbak Dika. Yang bertanya Bu Suswanto, ekonomi A. Oke, Pak Sis, apa Pak pertanyaannya? Pada slide 8 ada yang ini ya, karakteristik pelanggan impulsif. Itu contohnya gimana Ibu pelanggan impulsif? Contoh pelanggannya gitu, bisa dicontohin nggak ya? Kalau pelanggan hemat kan katanya yang diskon gitu ya, dia belinya pas saat diskon. Kalau pelanggan impulsif itu contohnya aja, minta contohnya gitu Pak. Teman-teman ada yang mau bantu jawab tentang pelanggan impulsif? Pak Wahyu? Mbak Alifa? Sudah saya mulai dulu. Tadi sebenarnya di video juga ada di pelanggan impulsif itu hampir modelnya dia tidak sebenarnya dia udah punya pilihan sendiri. Jadi kita nggak perlu repot untuk menjelaskan, tapi langsung beli gitu. Nggak perlu ada penjelasan panjang lebar. Ini kayak gitu. Impulsif sendiri kan melakukan pilihan tapi tidak melihat
resiko yang akan terjadi di belakangnya gitu. Masalah pengertian impulsif itu seperti itu. Tadi contohnya ada pelanggan itu main handphone, dicuek-cuek aja, langsung pesen gitu. Sampai orangnya nanya, pelayanannya itu nggak langsung direspon cepat, tapi sambil main handphone, terkesan cuek itu, tapi pesennya langsung apa yang dituju gitu. Misalkan orang mau pesen kopi tubruk, langsung dia nggak ngelihat ke pelayannya, mah kadang-kadang nggak dilihat, tapi langsung pesen aja gitu. Kayak gitu sih. Iya, saya menambahkan ya. Sebenarnya pelanggan impulsif ini kalau menurut saya itu pelanggan paling enak, soalnya nggak rewel. Dia nggak mau tahu produk kita bagus apa enggak. Intinya karena dia butuh, oke deh aku beli yang itu, aku mau itu, ambil mau berapa harganya. Dia nggak rewel, nggak nawar lagi, seperti itu contoh pelanggan impulsif. Jadi seumpamanya dia pengen sepatu, aku mau cari yang ukuran nomor 37 gitu, warnanya merah, atau model dia nggak terlalu pusingin, seperti itu. Asal lihat senang, oke, aku bayar, seperti itu pelanggan impulsif. Sudah cukup Bu, jelas Bu. Ya, Pak Sis. Ya, terima kasih Bu, sudah jelas. Gimana teman-teman, selanjutnya kita lanjut apa nunggu Pak Yoyo yang mendebarkan? Bu Eti kali, bukan Pak Yoyo. Bukan, maksud aku ini. Berikutnya kan biasanya takut kelewatan. Oh. Seperti Mesti itu. langsung ke Pak Yoyo. Ya. Ya. Gimana? Apa mau nambah, masih ada pertanyaan lagi? Yang jawab Mami sama Pak Wahyu doang ya? Itu pertanyaan saya. Tadi Mbak siapa tuh? Iya, tadi Pak Wahyu sama Mami doang kelompoknya. Jangan. Mami, tadi kalau videonya nyala itu bagus Iya, banget. coba diulang videonya bisa nyala nggak? Sekarang kita yuk. Kalau nggak bisa ya udah. Iya, kita kalau nggak bisa ya mau diapain, waktu kita udah mau habis. Coba saya share screen. Ya. Nanti Coba dengerin lagi. kasihkan sama video. Ini dia. Hitung-hitung nonton. Ya, slide berapa tadi ya? Aku udah jadi slide 2 ya? Apa ya? Bukan. Kok hilang? Di atas kami. Nonton YouTube-nya aja itu Bu. Ya, link YouTube-nya aja diklik. Kita nonton YouTube-nya aja tuh Bu, di link di grup ada. Di grup aja deh, kan ntar kita masing-masing dah lah. Salah. Beneran hilang loh, nggak ada. Oh, aku salah share. Kan ini karena di review yang terakhir penambahan, jadi aku jadi cerita yang dapur ini ya, dapur PPT. Dapur Mami ada baju. Dapur gue ramai. Jangan ceritain dapur Bu, jangan ceritain dapur Bu. Itu PPT terjadi terakhir banget tambahannya. Jadi pas yang udah siap baru ditambahin. Nah sekarang aku uploadnya yang belum ada videonya, seperti itu makanya hilang. Oke, jadi aku share di grup aja ya, dari YouTube-nya. Berarti kita tutup ya teman-teman. Aku share itu. Aku asli grogi berat ini. Pengennya tutup kamera. Ayo, bolehkah aku tutup kamera? Berarti Bu Lili masih perlu terapi Bu. Belum tutup.
Acara weh. Subhanallah. Apalagi ntar Pak itu, aduh. Untung saya udah maju. Screen-nya di stop, Bu. Rekodnya. Screen. Nah, rekodnya udah Oke, share screen-nya. Oh, di mana tadi ya? tuh di belakang itu, tuh di belakang itu. Share screen. Bukannya di atas itu. Udah ya? Bu Suti kata Mami, biarin mah gue sendirian, biarin. Nemu mana loh? Pause. Di miss call. Resume, remote control, more. Jorok nih Mami. Remote control, Mbak. Abstain dulu. Ya opo cari Kak Entos ini. Waduh, nge-like. Kamu di sini aja, Pi. Partisipan. Udah. Nge-like. Wah iya itu rame banget nih. Udah. Udah apanya nggak ada yang berubah. Ih, filmnya rame. Semutan kali ya. Muter apanya? Muter-muter. Kepala saya pusing. Aduh. Udah Kayak orangnya udah tua. Mungkin Mami butuh pakar riswet gak? Banget. Stop share. Ya, stop share dulu. Share. Tadi kan dibilang stop share. Baca di mana? Nyari itu rumahnya stop share. Stop share. Baca aja sulit. Tapi paling enggak Rumahnya stop share itu di sudah memberikan kebahagiaan sama yang lain, Bu. Pagi-pagi bikin ketawa, Bu. Iya betul, pahala ya Pak Wahyu. Iya. Teman-teman disikapi dengan positif. Kalau kesel disimpan di hati ya. Gak apa-apa, kita di sini bisa ketawa, ntar kan kita nggak bisa ketawa. Ini rekodnya diklik biar nggak direkam. Oke. Recording. Pak Wahyu bantuin lah itu kan.